Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Fatwa dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Prodi Teknik Industri Angkatan 2023, ingin menyampaikan tentang PowerPoint Supply Chain Management. Supply chain management adalah sebuah proses pengolahan dari perusahaan masuk hingga pelanggan. Supply chain management yaitu pengelolaan rangkaian kegiatan mulai dari memperoleh bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah menjadi barang jadi, serta mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Apa saja sistem dalam supply chain management? Yaitu ada upstream upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Upstream supply chain adalah pengolahan di antara supplier dengan perusahaan yang memproduksi. Dan internal supply chain itu adalah manajemen bahan baku, proses produksi, manajemen penyimpanan. Dan yang ketiga, downstream supply chain. Downstream supply chain adalah proses pendistribusikan produk dari perusahaan ke konsumen. Tahapan-tahapan dalam supply chain management. Tahapan yang pertama adalah perencanaan dan pengadaan barang. Segala sesuatu dalam bisnis pastinya dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu dan dimulai dari konsumen, perencanaan produksi, dan perencanaan bahan mentah. Proses pengadaan barang akan lebih efektif jika terdapat manajemen yang jelas. Nomor dua adalah proses produksi dan penyimpanan, di mana semua bahan baku akan diolah menjadi produk yang siap dijual kepada konsumen. Proses ini melibatkan sumber daya manusia, mesin, dan serangkaian prosedur. Pengawasan sangat penting dalam proses ini agar menjadikan produk yang berkualitas karena dipengaruhi banyak elemen. Jika produk tidak langsung dikirim ke konsumen, maka harus disimpan di gudang untuk penyimpanan. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah pengiriman barang hingga ke konsumen akhir. Perusahaan melakukan pencatatan dan pelacakan sehingga proses pengiriman berjalan dengan lancar. Perusahaan perlu memastikan barang tersebut benar-benar terkirim kepada konsumen. Tujuan dari supply chain management: menurunkan biaya mulai dari biaya bahan baku, bahan produksi, sampai distribusi hingga di tangan konsumen akhir sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Banyak perusahaan justru mengalami kesulitan untuk mengatur biaya yang dikeluarkan, sehingga keuntungan menjadi minim. Dengan menerapkan supply chain management, seluruh biaya dapat teridentifikasi sejak awal, sehingga perusahaan dapat meminimalisir biaya di tiap aspeknya. Tujuan yang kedua dari supply chain management adalah penyediaan sumber daya agar sesuai kebutuhan dan melakukan pengendalian untuk memenuhi kebutuhan. Supply chain management memastikan agar penyediaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari peristiwa kurangnya pasokan untuk produksi. Tujuan yang ketiga adalah memuaskan ekspektasi pelanggan, menjaga ketersediaan barang di pasar. Tentu tujuan dari supply chain management adalah memuaskan ekspektasi dari konsumen. Supply chain management selain memastikan pasokan barang di pasar, pastinya supply chain management memberikan kepuasan terhadap produk dan perusahaan yang memproduksinya. Gangguan dalam supply chain management. Gangguan dalam supply chain management ada satu, pandemi COVID-19, di mana pas ada COVID-19, di situ
untuk proses distribusi itu sangat 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 tidak lancar dikarenakan banyaknya ada sekat penutupan-penutupan di jalan atau yang disebut PPKM. Gangguan yang kedua adalah kualitas produk, di mana kalau tidak, di mana kualitas produk itu jika jelek, maka itu sangat mengganggu dalam supply chain management. Gangguan yang ketiga adalah oknum penimbun, di mana jika tidak menerapkan supply chain management, dipastikan ada kemungkinan untuk peristiwa kurangnya atau kelebihan pasokan untuk produksi, dan itu yang menyebabkan bahan barang-barang produksi, hasil produksi banyak yang ditimbun oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gangguan dalam supply chain management yang terakhir adalah masalah transportasi, di mana masalah transportasi adalah hal yang terpenting dalam sistem supply chain management ini. Jika tidak ada transportasi, maka untuk distribusi itu tidak bisa akan berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.